Usai tabrak pengendara motor, minibus terjun ke sungai. Jadi tersangka, Nobu dan Gisel diperiksa Polda Metro Jaya. Selamat siang pemirsa, saya Yoson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh Stefani Patricia. Stefani, ada informasi apa saja yang akan kita sampaikan dalam iNews Siang hari ini? Ya, terima kasih Wilson dan pemirsa. Hari ini kami juga akan menghadirkan update informasi terkait sekolah tatap muka yang sudah dimulai di Sumatera Barat. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda 2 rumah di Kota Medan, Sumatera Utara. 2 unit motor turut terbakar dalam kejadian yang terjadi dini hari tadi. Dua rumah di Jalan Bintang, Medan, Sumatera Utara terbakar hebat dini hari tadi dan membuat warga panik. Diduga kebakaran akibat terjadi hubungan pendek arus listrik. Sebanyak 7 unit mobil damkar dikerahkan dan petugas berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. 2 unit sepeda motor yang tidak sempat diselamatkan turut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hari baru 3 hari berlangsung, tapi kebakaran sudah terjadi 4 kali. Jadi ini adalah semua akibat daripada kekurang disiplinan warga masyarakat, kelalaian. Apapun ceritanya, ini bukan karena alam, tapi ini daripada kelalaian kita. Mari kita mengingatkan seluruh warga masyarakat Kota Medan supaya lebih hati-hati, terutama untuk alat-alat listrik. Pemirsa, sebuah minibus terjun dari atas jembatan setinggi 8 meter di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Supir minibus diduga panik saat kabur usai menabrak seorang pengendara motor. Kecelakaan terjadi di jalur lintas Sumatera Nagari Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Akibat menabrak pembatas jembatan, sebuah minibus dengan nomor polisi BA 1194VL terjun ke Sungai Batang Piruko. Dalam kejadian ini, supir minibus bernama Masrul, 69 tahun selamat, hanya mengalami luka ringan. Jatuhnya minibus dari ketinggian sekitar 8 meter ini karena supir panik ketika kabur dengan kecepatan tinggi usai menabrak seorang pengendara. Masuk ke jembatan, mobil tersebut terlebih dahulu menyenggol sepeda motor. Kemudian berusaha melarikan diri, diindikasikan melarikan diri, kemudian slip dan masuk ke jembatan. Namun demikian kita coba konfirmasi ulang kembali karena korban sekarang masih dibawa di rumah sakit dan dalam perawatan. Proses evakuasi minibus berlangsung selama 2 jam dan menjadi perhatian warga. Sementara supir minibus hingga kini masih dirawat di RSUD Sungai Dareh, Dharmasraya. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Diketahui korban terpeleset hingga terjatuh ke jurang sedalam 100 meter. Ya, nanti kawan. Mendapat laporan seorang pendaki terjatuh ke jurang, petugas dari Taman Nasional Gunung Rinjani, Senaru, Lombok Utara bergerak mencari korban. Korban diketahui bernama Muhammad Fuad Hasan, 26 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Korban dilaporkan hilang terjatuh ke jurang oleh rekannya, Muhammad Hazazi, pada Jumat siang. Namun baru berhasil ditemukan dan dievakuasi petugas Minggu sekitar pukul 5 pagi dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kota Mataram. Ini kan dia awalnya kan dia berdua nih rombongan ini, jadi dia dia mencari jalur gitu kan.
Nah, mencari jalur dia mungkin tidak melihat situasi di sekitarnya itu sehingga dia terpleset kemudian jatuh. Petugas Taman Nasional Gunung Rinjani menambahkan peristiwa ini terjadi akibat kedua pendaki salah memilih jalur karena melewati jalur lama yang telah mengalami longsor. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan jika drone laut atau Sea Glider yang ditemukan oleh nelayan Desa Majapahit, Kabupaten Selayar tidak bisa digunakan untuk melacak sonar dari kapal perang dan kapal selam Indonesia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat menggelar konferensi pers di Pusat Hidrografi Oseanografi Angkatan Laut kawasan Ancol, Jakarta Utara. Yudo Margono menerangkan drone laut atau bernama Sea Glider ini belum diketahui berasal dari negara mana, lantaran tidak terlihat simbol atau tulisan pembuatan. Namun pihaknya segera akan melakukan penelitian bersama kementerian terkait. Drone laut atau Sea Glider ini ditemukan nelayan saat memancing ikan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Sea Glider mampu bekerja secara autopilot dan dikendalikan oleh kapal dan dapat bertahan di dasar laut selama 2 tahun dengan mengirimkan data melalui satelit ketika muncul ke permukaan. Di seluruh dunia hingga kini tercatat ada sebanyak 3.955 Sea Glider yang datanya dapat diakses di jejaring internet. Dalam waktu dekat diharapkan dapat diketahui dari negara mana alat ini berasal serta digunakan dalam keperluan apa. Selain itu, Kepala Staf Angkatan Laut berharap pemerintah segera menerbitkan aturan yang bisa mengatur terkait keberadaan Sea Glider. Website oleh semua negara bisa mengakses data yang diterima ini. Tentunya alat ini bisa digunakan untuk industri maupun bisa digunakan untuk pertahanan, tergantung siapa yang memakai. Apabila digunakan untuk industri atau tentunya tadi dari dasar laut tadi untuk pengeboran, kemudian untuk mencari ikan, ya data-data. Tapi kalau dipakai pertahanan, mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layernya di laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi, dicari kedalamannya tadi yang layernya tentunya yang pekat atau tidak. Berarti yang pekat sehingga kapal selam tersebut tidak dapat dideteksi oleh sonarnya kapal atas air. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari ini Polda Metro Jaya kembali memanggil Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Vrets. Keduanya diperiksa sebagai tersangka atas kasus video asusila. Nobu tiba di Polda Metro Jaya pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sebelum diperiksa, Nobu menjalani rapid test untuk memastikan saat diperiksa dalam keadaan sehat. Sementara Gisela Anastasia belum tiba di Polda Metro Jaya. Gisel dijadwalkan diperiksa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gisel diperiksa bersama dengan Michael Yukinobu de Vrets. Keduanya menjalani pemeriksaan tambahan usai statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Gisel dan Nobu merupakan pemeran dalam video asusila berdurasi 19 detik yang beredar di media sosial. Keduanya dijerat Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait pemeriksaan artis Gisela Anastasia, kita bergabung dengan Mahathir Muhammad dari Polda Metro Jaya. Baik, kabarnya memang saat ini untuk pemeran pria sudah hadir di Polda Metro Jaya dan menjalani rapid test. Sementara untuk Gisel belum hadir. Dan kita akan tanya langsung rekan Mahathir di sana. Ya Mahathir, apakah sudah keluar hasil rapid test dari Nobu dan akan seperti apa pemeriksaannya di Polda Metro Jaya? Ya, Wilson dan Stefani, kalau untuk hasil rapid test dari MYD atau juga Nobu, salah satu pemeran dari video asusila Gisela Anastasia, ini memang belum diumumkan dan juga belum diberikan kepada awak media dari pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada awak media pada siang hari ini. Kami pun juga masih menunggu apakah pemeriksaan pada hari ini nantinya dari kasus yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, apakah dari MYD dan juga Gisela Anastasia akan langsung ditahan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan namun tadi sudah disampaikan juga oleh Stefani, benar sekali bahwa MYD atau juga biasa disapa dengan Nobu ini memang tiba pada pukul kurang lebih 10 waktu
waktu Indonesia Barat, kurang lebih 10:08 waktu Indonesia Barat. Ini menggunakan pakaian atau kemeja berwarna putih dan juga menggunakan masker, tanpa langsung menyapa awak media. Ini langsung masuk ke dalam ruangan dan langsung menjalani kegiatan pertama, yaitu untuk mengecek kesehatannya atau terhindar dari COVID-19, yaitu rapid test. Dan untuk Gisela Anastasia sendiri memang benar sekali juga belum hadir sampai saat ini. Kalau memang dari undangan Polda Metro Jaya ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Yusri Yunus, ini memang pada pukul 10 pagi atau 10 waktu Indonesia Barat sebenarnya undangannya telah diberikan. Namun kami masih menunggu kedatangan konfirmasi dari Gisela Anastasia. Kami pun dari awak media tadi sempat tidak mengenali dari MIAD atau juga Nobu yang sempat masuk ke dalam Direktorat Kriminal Khusus, dan kami juga langsung melihat keadaannya berada di depan pintu kaca persis. Dan kalau memang sedikit membahas mengenai keduanya, ini statusnya memang sudah diangkat menjadi tersangka. Kalau memang kami ceritakan sedikit proses yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya terkait penetapan kedua tersangka ini dalam video asusila yang memang yang viral atau juga tersebar di media sosial. Pada tanggal 23 Desember 2020 yang lalu, ini pihak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara, yaitu dengan ahli forensik dan juga ahli forensik wajah dan juga saksi ahli. Di mana di tanggal 23 setelah melakukan forensik, Gisela Anastasia ini diketahui mengaku bahwa yang berada di dalam video asusila tersebut benar dirinya, sehingga pihak kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dan juga perlu diketahui bahwa untuk pasal nantinya yang disangkakan sebenarnya memang ada 3 pasal, yaitu pasal 4 tentang penyebaran, pasal 8 tentang menjadi objek dalam video tersebut, dan pasal 27 tentang UU ITE, karena memang sudah tersebar dan menjadi konten publik yang memang sudah ditonton oleh halayak ramai. Kenapa sebenarnya Gisela Anastasia ini menjadi atau dijerat salah satu sangkakan, yaitu pasal 27 tentang UU ITE, dikarenakan video ini sempat disebarkan atau sempat dikirim dari Gisela Anastasia ke pemeran laki-lakinya, yaitu MIAD atau Nobu. Namun Wilson dan juga Gisel saat ini awak media juga masih terus menunggu kehadiran dari Gisela Anastasia. Namun apakah masih mengonfirmasi apakah mobil ini benarkah mobil Gisela Anastasia? Seperti saya akan sedikit minggir. Dapat lihat kalau awak media sedang bersiaga, apakah memang benar ini mobil Gisela Anastasia, karena biasanya kalau hadir di Polda Metro Jaya menggunakan Toyota Alphard berwarna putih. Namun kali ini mobil berbeda, namun kita akan lihat saat lagi apakah benar Gisel. Sejauh ini kami memang belum mendapat konfirmasi dari pihak manajemen atau juga manajernya. Baik, sejauh ini berarti memang bukan. Kami masih menunggu kehadiran dari Gisela Anastasia. Kami pun sempat memantau dari media sosial Gisela Anastasia, dari Instastory-nya, bahwa memang belum ada konfirmasi, belum ada terlihat apakah Gisela Anastasia juga akan hadir di Polda Metro Jaya. Namun kalau dari pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, saat Gisela belum ditetapkan menjadi tersangka, Gisela selalu hadir tepat waktu ketika memang undangan yang telah diberikan. Namun setelah dijadikan tersangka, kami baru mengonfirmasi bahwa memang benar sekali baru saja MIAD atau pemeran laki-laki dalam video asusila tersebut memang baru saja hadir. Untuk sementara itu kembali ke Wilson dan Stephanie. Baik, terima kasih Mahathir melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus yang menjerat Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Vrets berawal pada November 2020. Saat itu Gisel sempat menyangkal dan bahkan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Video berkonten dewasa yang melibatkan 2 orang beredar di media sosial awal November 2020. Video berdurasi 19 detik ini sontak membuat heboh karena pemeran dalam video itu mirip artis Gisela Anastasia. Gisel sempat mengaku bingung mengklarifikasi video shoot karena bukan pertama kali ia tersandung kasus serupa. Oktober 2019, Gisel juga pernah dikaitkan dengan beredarnya video berkonten dewasa. Merasa dirinya bukan pemeran dalam video shoot itu, Gisel melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Gisel melaporkan beberapa akun media sosial yang menyebarkan video tersebut hingga viral. Dalam waktu singkat, polisi menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial PP dan MN. Keduanya dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, dan Gisel hanya diperiksa sebagai saksi. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial, ya, kedua-duanya ini.
akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia, dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. 2 kali Gisel Anastasia diperiksa sebagai saksi. Ia mengaku jika kehilangan telepon genggam 3 tahun lalu. Gisel menyebut sebelum handphone hilang diberikan kepada manajernya. Ia pun heran data yang sudah dihapus bisa muncul kembali. Ya, hari ini udah ditanya-tanya, kita jawab sebisa kita seperti biasanya. Terus sekarang Tadi ada berita acara pemeriksaan tambahan aja. Berapa pertanyaan Gisel? Gaji saya berapa? Dibantu dengan baik juga sama prosesnya ya. Terima kasih. Setelah 1 bulan penyidikan, polisi menaikkan status Gisel Anastasia menjadi tersangka. Penetapan itu setelah polisi menggelar perkara terkait video berkonten dewasa yang dibuat tahun 2017 di salah satu hotel di Kota Medan. Pihak kepolisian mengungkap Gisel mengakui sebagai pemeran dalam video syur berdurasi 19 detik itu, dan Gisel dijerat undang-undang pornografi. Tim Liputan iNews melaporkan.